kurang baik, lisan kita yang mungkin jahat dan penuh maksiat ini, kita puasakan supaya keluar yang baik-baik. Tangan yang mungkin sebelum Ramadan banyak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, mengambil yang bukan haknya, memukul anak-anak atau memukul siapapun ya dengan kasar, maka kita puasakan tangan kita ini dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang mungkin sebagian orang melangkahkan kakinya ke tempat yang dibenci oleh Allah, kita puasakan anggota badan kita itu untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka kalau kita bisa mempuasakan hal-hal seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang mencapai derajat takwa insyaallah. Dikatakan teman-teman semua pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga terbuka, dan ada penyeru yang menyeru, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai orang yang mengharapkan keburukan atau kemaksiatan, maka berhentilah di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Apa maksudnya? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka maksudnya teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kita semua untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan terhindar dari berbagai macam maksiat. Semua orang puasa, semua orang tadarus, semua orang tarawih. Mudah bagi kita untuk melakukan amal-amal soleh. Itu di Indonesia yang mayoritas umat Islam. Di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat sana juga agama yang paling cepat pertumbuhannya adalah Islam, teman-teman sekalian. Kalau kita pergi ke Eropa, ke Amerika, agama yang paling cepat pertumbuhan itu agama Islam. Bahkan ada sebuah tayangan ya yang cukup viral baru-baru ini di kota-kota barat sana, sudah mulai ada hiasan-hiasan Ramadan di tempat-tempat publik. Artinya umat Islam itu sudah semakin banyak ya, sehingga menyemarakkan bulan suci Ramadan itu, syiarnya menjadi semakin luas. Jadi mudah kita berbuat baik di bulan suci Ramadan. Kenapa? Semua orang berlomba-lomba ingin buat baik. Semua orang puasa seharusnya kalau dia orang beriman. Semua orang berlomba-lomba tarawih. Harapannya di masjid ini hari pertama tarawih dan hari yang sekarang softnya tetap sama. Ini softnya maju atau makin mundur atau makin bagaimana ini? Kalau hari pertama softnya sampai belakang-belakang, sampai 22 mungkin. Udah masuk ke 10 hari yang kedua makin maju. Mudah-mudahan di masjid ini enggak ya Bu, saya lihat masjidnya ramai banget. Bukan mudah-mudahan, bukan karena saya ada di sini saja, tapi hari-hari besok tetap ramai seperti ini, Masya Allah. Apalagi di 10 hari terakhir nanti, mudah-mudahan softnya gak semakin maju. Jadi Ibu kalau mau buat kue lebaran, dari sekarang Ibu ya, kalau mau beli baju-baju dan sibuk-sibuknya dari sekarang, supaya 10 hari terakhir nanti bisa tetap beribadah atau beriktikaf di dalam masjid. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya membahas mengenai bagaimana Ramadan ini membangkitkan umat, sebelumnya mari kita merenung terlebih dahulu. Sebenarnya bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian, tidak hanya dia syahrul tilawah, syahrul Quran, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmah, syahrul sabar, bulan yang penuh dengan kesabaran, tapi dia juga adalah syahrul tarbiyah, bulan yang pendidikan. Bulan pendidikan untuk apa? Pendidikan kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Bukankah dikatakan bahwa amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan syarat dua? Yang pertama adalah lillah, ikhlas karena Allah. Kedua, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Mari kita lihat berbagai macam hadis yang bunyinya serupa, yang Allah hendak mengajarkan kita untuk melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mendapat puja-puji dari manusia, bukan karena ingin mendapatkan penghormatan dari manusia, namun semata-mata betul-betul ikhlas karena Allah. Kita puasa lillah karena Allah, kita sedekah lillah karena Allah, kita tadarus Quran lillah
ibadahnya sama, ada orang tidak ada orang sama. Itu ikhlas, lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu tak terpengaruh, dipuji biasa saja, dicaci maki biasa saja. Yang saya cari bukan keredaan manusia, bukan perhatian manusia, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jenis orang, kalau dilihat orang banyak, indah, bagus ibadahnya. Giliran sendiri berbeda ibadahnya, malas-malasan ataupun lalai. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, kita percaya, kita yakin ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan kita, dan mengharap pahala hanya dari Allah. Kita bukan mengharap pahala puja-puji dari manusia kecil. Manusia itu puja-puji sedikit, hadiah dari manusia sedikit. Tapi kalau dari Allah tiada batas. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Banyak tidak dosa-dosa kita Bapak dan Ibu? Andai Allah membuka siapa diri kita sesungguhnya, kira-kira ada gak yang mengatakan, Bapak soleh sekali, Ibu solehah sekali, Masya Allah bidadari surga, Masya Allah Bapak orang baik, orang soleh. Tak ada seorang pun yang akan mengatakan hal itu kepada kita, kalaulah Allah membuka siapa sesungguhnya diri kita. Kalau kita jujur, kalau kita tanya pada hati terdalam, kita yang paling tahu kita ini siapa sebenarnya. Kita ini para pendosa kan Bapak dan Ibu sekalian, betul tidak? Hanya Allah itu menutupi kekurangan kita, Allah menutupi aib kita, sehingga Allah lihat orang-orang lihat kita ini yang indah-indah saja, sehingga orang-orang respect, hormat kepada kita. Padahal kita ini makhluk yang banyak dosanya. Menjijikkan kita ini, diri kita ini. Banyak dosa yang kita lakukan dalam kesendirian, banyak dosa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, banyak dosa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian dan kemalasan kita. Dosa yang kita lakukan pada istri kita, di luar mungkin baik pada orang lain, di rumah ternyata pasangan dilukai hatinya atau dilukai fisiknya, bisa saja, ya. Atau banyak dosa dengan anak-anak kita, di luar kelihatan terhormat luar biasa, di rumah menyakiti hati anak-anak misalnya, atau tidak betul dalam mengurusi anak-anak, atau tidak totalitas dalam membersamai anak-anak, tidak sabar dalam menjadi anak-anak. Banyak dosa kita. Kita sebagai seorang anak pada orang tua kita, banyak dosa kita. Kadang-kadang kita berbuka masam, kadang-kadang kita melawan, kadang-kadang kita tidak totalitas dalam melakukan pengabdian pada orang tua kita. Banyak dosa kita. Maka Rasulullah ingatkan, kalau kau ikhlas melakukan semua amal ibadah karena Allah, dosa-dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah, Masya Allah teman-teman sekalian, Allah itu berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kau berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Karena syaitan terkadang mengatakan begini, ngapain kau bertaubat? Kau kan ahli maksiat. Apakah kau tidak mau berkumpul bersama orang-orang soleh? Kau kan banyak dosanya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu karena terlalu banyak dosa yang kau buat. Syaitan membuat kita berputus asa dari kasih sayangnya, sehingga membuat kita sudahlah saya terlanjur nakal, sudah nakal saja seterusnya, sudahlah saya terlanjur rusak saja seterusnya, sudahlah saya ini ahli maksiat, tidak pantas berkumpul dengan orang-orang soleh. Syaitan membuat kita putus asa dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah janjikan kepada kita semua dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala tak pernah memanggil kita dengan kalimat wahai pezina, wahai pemabuk, wahai engkau yang durhaka, wahai engkau yang punya masa lalu yang buruk, wahai engkau pencuri, wahai engkau koruptor. Tak. Allah tidak panggil kita dengan kalimat seperti itu. Allah panggil kita dengan kalimat yang penuh dengan kasih sayang. Wahai engkau yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa yang pernah kau lakukan. Masih ada waktu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulu hendak bunuh Nabi, paling benci Nabi, membenci Islam,
ketika mendapatkan hidayah, mendengarkan surah Thaha ayat 1-8, berubah, betul-betul berubah. Selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang mau berubah. Selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang mau berhijrah. Selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang mau jadi orang baik. Mungkin dulunya karena ketidaktahuannya dia berbuat hal-hal yang buruk, namun setelah Allah berikan petunjuk kepadanya, mungkin dia orang yang paling baik dalam agama Islam ini. Sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hidayah masuk ke dalam hatinya, kemudian dia akhirnya menyesal, beliau berhenti dari perbuatan maksiat, dan akhirnya beliau melakukan seluruh amal-amal saleh untuk menutupi kesalahan beliau di masa lalu, hingga akhir hidupnya makamnya bersebelahan dengan baginda Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Jadi momentum Ramadan, momentum kita kembali kepada Allah. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Engkau yang paling tahu siapa sesungguhnya diri ini ya Rabb. Malu ya Allah diri ini ya Allah. Masih hidup di bumi ini, menghirup nafas dengan gratis ya Allah. Kau kasih rezeki yang banyak, Kau kasih orang-orang mencintaiku ya Allah. Sementara Kau tahu bahwa aku ini penuh dengan maksiat ya Allah. Malu ya Rabb, bertaubat kepadamu ya Allah. Engkau yang maha baik ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai hari ini Kau masih menutup aibku ya Allah, masih menutup kelemahanku, dosaku, kezalimanku ya Allah. Allah masih menutup itu karena apa? Karena Allah ingin kita berhenti dari perbuatan maksiat yang kita lakukan selama ini. Allah masih ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang kalau kita renungi, siang hari mungkin sibuk dengan urusan dunia. Di sepertiga malam terakhir, pada saat mungkin orang-orang masih tertidur dalam kesendirian, Rasulullah ingatkan, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang berdoa Allah kabulkan, siapapun yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni. Kita minta ampun kepada Allah dengan aliran air mata kita, teman-teman. Air mata keimanan, tanda keimanan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kebodohan yang kita lakukan kemarin-kemarin. Mau berhenti ya. Begitulah teman-teman sekalian, momentum Ramadan, momentum kita untuk banyak beribadah kepada Allah, khususnya beribadah dengan ikhlas. Kita mau agar dosa-dosa kita yang lalu ya Allah diampuni ya Allah. Banyak dosa saya ya Allah, banyak kesalahan saya ya Allah, banyak maksiat yang saya lakukan ya Allah. Malu rasanya diri ini dihormati oleh orang banyak di luar sana, padahal diri kita ini berlumur dengan dosa yang sangat menjijikkan. Maka Rasul ingatkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman, dengan engkau mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosamu. Rasul juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, menghidupkan malam bisa kita lakukan dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Rasulullah biasanya melakukan tarawih ba'da Isya seperti yang Bapak dan Ibu lakukan pada hari ini. Setelah itu mau dilanjutkan dengan tahajud, silakan. Mau lanjutkan dengan sholat hajat, sholat taubat, silakan. Hidupkan malam. Biasanya orang-orang di negara Arab sana, malam itu mereka tidak tidur atau tidur hanya sedikit, khususnya di malam-malam Ramadan. Dikarenakan malam-malam Ramadan mereka banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah, banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih dan salat malam lainnya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hampir senada hadis berikutnya, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir nanti, wallahu a'lam, di malam beberapa kita tak pernah tahu. Siapa yang sholat di malam itu, beribadah di malam itu, kau dapatkan malam itu, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita beribadah di dalamnya seperti beribadah selama 83 atau 84 tahun, kau sholat di dalamnya, kau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa nih orang-orang yang ketika berlalu Ramadan tak mendapatkan ampunan dari Allah. Rasul katakan celakalah orang-orang ini. Begitu banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak meraih, kita tidak sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Baik teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita bisa ikhlas dalam menjalankan seluruh amal-amal saleh di bulan suci Ramadan ini? Pertama, kita belajar tidak mengharap puji-pujian dari manusia. Karena kita ini manusia, ketika dipuji-puji bertambah semangat lagi ibadah kita. Kita tidak
berharap puja-puji dari manusia. Ya, apa kata Rasulullah? Maukah kalian wahai sahabatku kabarkan kepada kalian, ya, mengenai syirik yang samar. Ya, syirik yang samar itu adalah ketika seseorang sholat maka dia perbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Ketika dilihat oleh orang lain, Allahu Akbar, ya, bagus bacanya. Ketika sendirian tidak ada tumaninah, berbeda sholatnya. Amalan tersebut amalan riya. Lawan dari ikhlas adalah riya, teman-teman sekalian ya. Orang-orang ini tak akan pernah diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sama sekali tidak butuh, tidak memerlukan pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, tidak akan menerima amalannya." Makanya teman-teman sekalian di hari akhir ada orang berkata, "Ya Allah, aku mati syahid karenamu ya Allah." Kata Rasul, kata Allah, "Engkau berbohong. Engkau mati syahid karena ingin dipuja-puji manusia." Maka yang dia kira amalan syahidnya masuk ke dalam surga justru membawa dia menuju ke neraka karena tidak ikhlas. Orang kedua mengatakan, "Ya Allah, saya baca Quran siang malam ya Rabb." Kata Allah, "Engkau bohong. Engkau baca Quran itu supaya dipuja-puji, supaya engkau disebut sebagai qari yang suaranya bagus, atau engkau disebut sebagai orang yang saleh karena bacaan Quranmu indah. Engkau melakukan itu karena ingin dapat pujian dari orang-orang lain." Maka justru dengan Qurannya itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Lihat. Orang ketiga mengatakan, "Ya Allah, saya banyak sedekah." Ya Allah, bohong, kata Allah. Kau sedekah itu supaya banyak yang menghormatimu. Kau sedekah itu supaya mendapatkan kedudukan di mata masyarakat. Kau sedekah itu supaya dipuja-puji sebagai orang yang dermawan. Justru karena sedekahnya ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita untuk meluruskan niat yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Caranya adalah tidak berharap puja-puji dari manusia. Kedua, bagaimana caranya supaya kita ikhlas? Ada ibadah yang kita lakukan terang-terangan boleh, karena itu bisa menginspirasi orang lain. Kadang-kadang kita posting di sosial media, nggak masalah, itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Kadang-kadang ibadah kita lakukan terang-terangan, kita tadarus ramai-ramai, atau kadang-kadang kita tadarus dengan mikrofon sehingga orang di luar bisa mendengar. Itu bagian dari syiar, membuat orang lain bersemangat. Namun ibadah secara sembunyi-sembunyi harus lebih banyak dibandingkan ibadah terang-terangan. Setiap dari kita harus punya amalan yang sembunyi-sembunyi dari mata orang lain. Setiap dari kita harus punya amalan yang kita unggulkan di hadapan Allah, yang kita lakukan dalam kesendirian yang orang lain tidak tahu, untuk menjaga keikhlasan kita. Setiap orang punya amalannya berbeda-beda. Ada orang yang senangnya sholat, dia suka sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud dalam kesendirian, bagus. Ada orang yang sukanya sedekah, terang-terangan bagus, menginspirasi orang lain. Dalam kesembunyiannya harus lebih banyak lagi. Ada orang yang suka baca Quran, sangat cinta Quran. Dalam kesendiriannya lebih banyak berinteraksi dengan Quran. Ya, jadi kalau mau ikhlas, ada amalan-amalan yang sebagian amalan itu kita sembunyikan teman-teman semua. Ya. Kemudian berikutnya adalah ketiga, cara supaya kita ikhlas, beramal bukan untuk orientasi dunia. Kadang-kadang Ramadan ini kita beramal supaya dapat simpati dari masyarakat, ya. Supaya masyarakat mencintainya, menganggap dia orang yang saleh. Kecil sekali itu. Kalau kita berharap cinta manusia kecil sekali, hari ini dia cinta kita, besok dia benci kita, bisa gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kau melakukan amal saleh itu gara-gara ingin dipuji orang, dilihat orang, mendapatkan kedudukan. Kita mau beramal saleh, mau dapat kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka Allah akan tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka Allah berikan kepadanya sebagian keuntungan dunia dan tidak ada bagian apapun di akhirat. Rugi sekali. Sebaliknya rugi sekali. Kalau kita melakukan amal saleh, ikhlas, malaikat langit pun mencintai kita, otomatis dengan begitu penduduk bumi pun akan mencintai kita. Jadi kejar dulu akhiratnya, kejar dulu perhatian dari Allah, nanti Allah akan buat penduduk bumi mencintai kita. Begitu caranya. Berikutnya teman-teman sekalian, mohon izin sebelum saya lanjutkan, silakan untuk para panitia untuk mengelilingi kotak infak. Ya, kita berikan infak terbaik kita di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasul itu sangat gemar berinfak, bersedekah. Bahkan kedermawanan Rasulullah lebih cepat daripada angin yang berhembus.
Jadi kita berikan harta terbaik ya kita untuk bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Baik, izinkan saya teman-teman sekalian sedikit memberikan informasi beberapa perusak amal salih di bulan suci Ramadan. Ternyata di bulan suci Ramadan ini kita harus mewaspadai ada hal-hal yang bisa merusak amal-amal salih kita. Setelah tadi kita bahas teman-teman sekalian mengenai bagaimana cara kita ikhlas supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita harus mengetahui apa-apa saja sih hal-hal yang dapat merusak amal salih kita di Ramadan ini, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa yang sesungguhnya dan bisa menjadikan momentum kebangkitan umat ini melalui bulan suci Ramadan. Ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita waspadai dalam melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ada berbagai macam hal yang bisa merusak amal saleh kita. Apa itu? Yang pertama, beribadah tanpa ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita belajar, kita dengar ceramah, kita baca buku, supaya apa yang kita lakukan itu benar, ada tuntunannya. Sehingga kita tahu, oh kalau saya tak puasa, bagaimana cara mengganti puasa dengan mengqadha, atau orang yang sakit parah tak bisa mengganti puasa dengan bayar fidyah misalnya. Oh kalau seandainya pembatal puasa itu apa saja ya? Makan dan minum dengan sengaja, haid nifas, muntah dengan sengaja, bermesraan dengan mengeluarkan air mani, atau menggauli pasangan di siang hari untuk membatal puasa. Berarti selebihnya tidak membatalkan puasa, melainkan mengurangi pahala puasa misalnya. Jadi perusak amal saleh di bulan suci Ramadan ini, perusak-perusaknya adalah kalau kita beribadah tanpa ilmu. Jadi banyaklah belajar, banyaklah dengar ceramah, banyaklah baca buku, banyaklah bertanya kepada guru-guru kita, supaya kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan betul. Kedua, apa saja perusak di bulan suci Ramadan? Masih meneruskan maksiat di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang sudah jelas-jelas datang Ramadan, tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam, yang sekitarnya semuanya puasa, semuanya tarawih, semuanya tadarus, namun dia masih meneruskan perbuatan maksiat dia itu. Apa kata Rasul? Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Rasul juga ingatkan dalam hadis Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkan perkataan dusta itu, maka Allah tidak butuh lapar dan hausnya. Dalam hadis lain disebutkan, puasa bukan hanya sekedar menahan makan, menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan laghu dan rafath. Apa itu laghu dan rafath, teman-teman sekalian? Laghu adalah perkataan yang sia-sia. Puasa sih puasa, tapi bicaranya banyak tak kosong nyaring bunyinya. Banyak bicara yang penuh dengan maksiat, banyak bicara yang penuh dengan dosa. Jadi kata Rasul, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun puasa juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan rafath. Apa itu rafath? Yakni perkataan yang membuat nafsu syahwatnya bangkit. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Hindari hal-hal yang seperti itu ketika kau sedang berpuasa. Dan kalau ada orang jahil yang menyapamu, yang mengganggumu, jangan engkau membalasnya. Katakan bahwa aku sedang berpuasa. Jadi bulan puasa ini dijuluki juga syahrul sabar, bulannya sabar. Dia nggak mau ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Orang bertikai, orang bergaduh, orang ucapkan kata-kata kotor. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya sedang berpuasa. Saya sedang melakukan ibadah puasa. Orang-orang berpuasa ini nggak mau melakukan berbagai macam maksiat, malu dia sama Allah karena dia sedang berpuasa. Itu sebabnya kenapa Rasul katakan, ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa orang-orang yang puasa itu pahalanya atas tanggungan Allah. Kenapa? Karena orang-orang puasa itu terhimpun semua kebaikan di dalam dirinya. Orang yang puasa itu meninggalkan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar meninggalkan makan dan lapar saja, meninggalkan lapar dan haus saja, tapi meninggalkan berbagai macam nafsu syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa, aliran darahnya sempit, saluran darahnya sempit. Sementara syaitan masuk melalui saluran darah, Bapak dan Ibu sekalian. Itu sebabnya kalau kita berpuasa, malas kita buat maksiat, atau tidak mau kita buat maksiat. Kalau kita berpuasa, kita mau melakukan amal-amal saleh. Ya, jadi itulah bagaimana puasa itu betul-betul menjaga diri kita. Perusak puasa, perusak sesuatu di bulan suci Ramadan berikutnya adalah masuk
bulan suci Ramadan engkau masih pelit dengan hartamu. Padahal ibadah di bulan suci Ramadan tidak hanya puasa, tidak hanya tarawih, tidak hanya baca Quran, tapi juga sedekah. Tapi ada jenis orang-orang yang paling pelit, luar biasa pelit, kikir, bakhil, teman-teman sekalian. Ya, kalau sedekah itu harta-harta sisa, harta-harta receh. Padahal kalau belanja bisa belanja berjuta-juta banyaknya, bisa belanja yang sangat mahal harganya. Giliran sedekah, ya Allah, menghitung-hitung sayang nih kalau uang merahnya. Ya, sayang nih kalau ngeluarin yang ini nih. Kasih sedekah harta sisa. Padahal sedekah itu gak kemana-mana. Sedekah itu kita sedang menabung untuk dirimu sendiri di hari akhir nanti. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, sesungguhnya di syurga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalam terlihat dari bagian luar. Indah sekali kamar ini. Lantas ada orang Arab Badui bertanya, siapa yang menempati kamar-kamar itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, untuk orang-orang yang senantiasa berkata benar, untuk mereka yang senantiasa memberi makan, dan untuk mereka yang senantiasa berpuasa, dan mereka yang sholat malam di waktu manusia tidur. Orang-orang ini kan orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan, ibu sekalian. Pertama, orang-orang yang berkata benar, ya kan? Orang puasa tadi kan tidak diperkenankan mengucapkan kata-kata lampu dan terafat, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang menaikkan hawa nafsu. Orang puasa nih, orang berkata benar ini jadi orang yang puasa. Kemudian orang-orang yang memberi makan. Kadang-kadang kita ini juga senang memberi makan orang yang buka puasa supaya kita dapat pahala puasa dia kan. Jadi orang yang memberi makan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan. Kemudian orang-orang yang sholat malam, Bapak dan Ibu sholat tarawih kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan orang-orang yang berpuasa. Jadi disediakan bagi orang-orang ini untuk mendapatkan rumah-rumah kamar-kamar di surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hati-hati perusak di bulan suci Ramadan berikutnya adalah ketika kau melakukan sholat, khususnya sholat tarawih dengan super ngebut. Ada orang sholat tarawih, Allah Akbar, baca apa dia? Ada nggak bu, Pak? Ada orang yang sholat tarawih kata Rasulullah Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat seseorang dengan sholat muhtasiran. Apa itu sholat muhtasiran? Sholat yang sangat ringkas dan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Baca apa dia? Ya, tidak ada timaknya, tidak ada tenang dalam gerakan sholatnya. Belum selesai bacaannya, tiba-tiba udah Allah, Assalamualaikum. Ada orang sholat kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada di sini insya Allah. Tapi ada dari luar sana, tempat-tempat sana ada. Itu merusak. Sholat itu tenang dalam gerakan, dalam bacaan. Saya nasihat untuk diri saya sendiri. Sholat itu diminta kita berkhusyuk. Jangan-jangan sholat kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk diri saya sendiri. Karena tidak tenang tadi, terburu-buru tadi. Beda kalau kita di dalam masjid kita dengar anak-anak nangis, ya. Memang kita baca yang singkat-singkat, baca surat-surat pendek, tapi tidak terburu-buru dalam bacaan. Imam pilih surat-surat pendek, Masya Allah, karena imam tahu banyak anak-anak yang memerlukan ibunya yang sedang salat, jadi imam dengan penuh perhatian baca surat pendek-pendek. Tapi bukan berarti terburu-buru dalam membacanya. Itu perusak-perusak dalam bulan suci Ramadan ini. Berikutnya saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian mengenai setelah kita tahu tentang bahwa amal ibadah kita harus ikhlas untuk mau diterima, kita menghindari perusak-perusak hal-hal yang rusak di bulan suci Ramadan. Kita juga sekarang ingin tahu tentang amalan-amalan pelebur dosa-dosa kita. Ya, apa saja amalan-amalan pelebur dosa kita selain ikhlas tadi dengan sholat malam, dengan puasa? Berikutnya adalah yang pertama, amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan adalah yang pertama, sholat 5 waktu. Kemudian antara sholat satu dengan sholat lainnya menggugurkan dosa-dosa, antara Jumat satu dengan Jumat lainnya menggugurkan dosa-dosa, bertemunya Ramadan satu dengan Ramadan lainnya berguguran dosa-dosa kita. Apakah Rasulullah yang hadis surat Muslim, antara sholat 5 waktu, antara Jumat satu dengan Jumat lainnya, antara Ramadan satu dengan Ramadan lainnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Berikutnya yang kedua, tentu saja amalan puasa. Dalam hadis surat Bukhari dijelaskan, Bukhari Muslim, ya, keluarga, harta dan anak-anak dapat menjerumuskan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Anak kita, istri kita, atau suami kita, kadang-kadang gara-gara dialah kita melakukan perbuatan maksiat. Namun
semua itu akan terhapus dengan salatmu, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amal ma'ruf nahi munkar. Kita ini semuanya punya tugas untuk menasihati orang dalam kebaikan, mencegah orang lain dalam kemungkaran, bukan tugas ustaz saja. Kita semua ini dai dan daiyah, betul Bu? Kata Allah, "Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Apapun profesimu, kita semua adalah dai dan daiyahnya Allah. Seorang ibu daiyah untuk anak-anaknya, nak salat nak. Pada 7 tahun kata Rasulullah, salat 5 waktu nak. Kata Rasul umur 7 tahun salat 5 waktu lah ibu sekalian. Tegas ya untuk urusan salat kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita besar kemudian kita menyesal dan kita curhat. Kenapa ya anakku gak salat-salat? Kenapa waktu kecil tidak suruh salat anak itu? Kata Rasul 7 tahun salat, 10 tahun tegas dalam urusan salat. Ya. Seorang suami dai bagi keluarganya. Bagaimana seorang suami mengajak istrinya untuk baca Quran, tadarus Quran misalnya, ajak anak-anak laki-lakinya untuk sholat di masjid bersama dengan dirinya. Orang yang Allah amanahkan jabatan-jabatan tertentu dai, wakil Allah di muka bumi dai, mengajak orang lain pada kebaikan, mengajak masyarakat pada kebaikan. Seorang dokter dai juga ketika mengatakan pada pasiennya, Bu, sabar ya Bu, istighfar Bu, istighfar. Banyak berzikir kepada Allah, beristighfar. Kadang-kadang pasien suka nangis yang sakit, dokter mengatakan istighfar Bu. Ayo kita zikir sama-sama, itu dai. Sampai seorang menambal ban di tengah jalan. Teman saya bercerita, saya ini tengah malam hujan-hujan, ban motor saya bocor. Saya datang ke orang tambal ban, saya sangat kesal dengan keadaan itu. Orang tambal ban mengatakan sabar, sabar. Mudah-mudahan musibah ini menjadi penggugur dosa. Dai dia. Jadi apapun profesi kita ini, kita adalah dai dan daiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Beberapa teman-teman sekalian, amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan pahala-pahala dari Allah, seperti Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu. Sekedar tambahan sedikit, amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, beberapa di antaranya adalah sahur. Jangan tinggalkan sahur, kecuali ketidurannya sudah layak. Tapi jangan tinggalkan sahur. Ada yang mengatakan sudahlah aku mau sahur jam 9 malam. Setelah itu mau tidur sampai subuh, jangan dibangunkan. Ya. Jangan kita tinggalkan sahur. Karena sunnahnya, anjurannya mengakhirkan sahur. Ya, apa kata Rasulullah? Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ya, kemudian dikatakan sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu jangan kalian meninggalkan sahur sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi sahur aja dapat pahala, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan tinggalkan sahur itu. Dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Jarak antara sahur dengan sholat dikatakan jaraknya 50 ayat, mungkin sekitar setengah jam kurang lebih. Kalau bisa diakhirkan itu afdal, lebih baik. Namun persiapan tentu dari beberapa saat sebelumnya. Begitu ya Ibu sekalian. Amalan yang bisa kita lakukan berikutnya selain mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka puasa. Kalau sahur itu diakhirkan, kalau puasa itu diawalkan, disegerakan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Makanya, saya punya teman yang kerjaannya, dia punya plastik kecil, dia masukkan kurma 3 biji dalam plastik itu. Dan kemudian dia kasih botol atau kasih dus-dus gelas mineral, dia taruh di masjid-masjid, di semua masjid. Pandai sekali orang ini dalam mencari pahala. Kalau ada orang buka puasa itu karena kurmanya dia walaupun cuma 1 biji, dia mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa itu. Ya. Kadang-kadang aduh saya nggak punya uang untuk kasih kotak makanan, kasih makanan yang banyak. Dengan kurma pun yang kau berikan di masjid-masjid atau di jalan-jalan. Kadang-kadang di Jakarta itu banyak ibu sekalian, orang macet kan, tidak sempat buka puasa. Mereka berada dalam jalan dan pulang kerja itu macet sekali, bisa berjam-jam di jalan. Banyak orang-orang yang memberikan makanan kurma-kurma itu, ya, di jalan-jalan raya, di lampu-lampu merah. Jadi mereka mencari keutamaan untuk mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa itu. Jadi Masya Allah, cerdas sekali ya orang-orang seperti itu. Berikutnya ibu sekalian, amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan adalah berdoa ketika berbuka puasa itu tadi. Kalau kita tahu kepada ibu sekalian, doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah SWT.
pada saat bulan suci Ramadan. Rasul katakan juga doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah doa orang tua pada anaknya, doa pemimpin yang adil, doa orang yang dizalimi, doa orang yang sabar, dan doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu orang-orang ketika berdoa, mereka itu mustajab doanya. Jadi banyaklah berdoa, ya, supaya kita kan banyakkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada dalam waktu terbaik bulan suci Ramadan, keadaan terbaik pada saat puasa. Dan doa terbaik itu salah satunya ketika kita berdoa setelah melakukan amal saleh. Itu doa yang mustajab, teman-teman sekalian. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, lanjut. Apa saja yang bisa meleburkan dosa? Yang tadi sudah ya, antara sholat dan sholat lainnya, Jumat satu dengan Jumat lainnya, Ramadan satu dan Ramadan lainnya. Kemudian kita puasa, ketika kita qiyam Ramadan, seperti yang sudah saya sebutkan, jangan pernah tinggalkan qiyam, menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Kata Rasul apa? Barang siapa yang sampai selesai, sampai witir sama imam, maka dia dinilai seperti salat semalaman penuh. Ada yang bertanya, memangnya kalau perempuan itu lebih baik salatnya di mana? Perempuan memang lebih baik salat di rumah. Memang, bahkan Nabi buyutikunna, perempuan lebih baik berada di rumahnya sendiri. Tapi kalau urusan rumah sudah beres, anak-anak sudah aman, rumah sudah bisa ditinggalkan, suami izinkan, gak ada salahnya kita pergi ke masjid. Salat tarawih itu 1 tahun 1 kali. Ya Bu, kadang-kadang salat di masjid membuat kita lebih semangat dengan mendengar bacaan imam yang indah, betul? Kalau suami izinkan, tidak ada fitnah, aman pergi ke masjid, urusan rumah sudah beres, kenapa kita tidak ke masjid? Yang cuma 1 tahun 1 kali ini. Dengan begitu kita bisa bersemangat. Yang tadinya kita lemah, kita malas, kita lalai kalau di rumah mungkin dalam kesendirian. Tapi kalau di masjid kita rasa semangat, kita rasa membara mendengarkan ceramah-ceramah agama, sehingga kita bisa termotivasi lagi. Kenapa tidak kita datang ke masjid untuk meramaikan masjid? Tapi kalau sekalinya suami tidak izinkan, di rumah juga masih ada anak yang harus diurusi, silakan lebih afdal berada di rumah. Jadi setiap orang kondisinya berbeda-beda, begitu ya ibu sekalian. Dan kemudian zakat fitrah itu bisa meleburkan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan pada orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan zakat setelah sholat, maka dianggap seperti sedekah biasa. Jadi sedekah atau zakat fitrah itu mensucikan diri kita. Banyak kekurangan-kekurangan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ibu sekalian. Berikutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bulan suci Ramadan ini adalah momentum kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan spiritual kita. Ya mungkin hari-hari biasa spiritual kita ya biasa-biasa saja, sholat ya biasa, tadarus ya biasa. Namun di bulan suci Ramadan lebih giat berkali-kali lipat. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah momentum kebangkitan umat dalam hal spiritual. Semua orang berlomba-lomba, betul ya Bu? Kita sholat tarawih, kalau nggak sholat boleh nggak sih? Boleh. Tarawih kan sunnah, tapi kita nggak mendapatkan keutamaannya. Setiap hamba Allah lainnya berlari beramal soleh, kita ketinggalan jauh karena kita tidak mengerjakan amal-amal sunnah lainnya. Jadi momentum bulan suci Ramadan ini momentum kebangkitan umat dalam hal spiritual. Kalau spiritualnya sudah ada, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Bayangkan seorang istri yang punya spiritual yang kuat, pasti rumah tangganya baik. Seorang suami yang soleh dan taat, rumah tangganya juga aman. Seorang pejabat-pejabat yang soleh yang taat kepada Allah, aman. Negeri kita ini kalau dihuni orang-orang yang soleh, yang punya spiritual yang tinggi, menjadi negeri yang baldatun thayyibatul rabbul ghafur. Ibu-ibu, tadi saya tanya kepada beberapa orang, ini di Maluku ini, khususnya di Ternate, Tidore, Sofifi, ini ada, ini nggak sih tengah malam kan ini sepi, kadang-kadang nggak ada lampu, ada penjahat nggak sih malam-malam, ada begal gitu ya, kemudian ada pencuri, perampok. Kemudian saya katakan di sini nggak ada katanya. Benar nggak Bu? Saya cukup takjub gitu dengarnya. Masya Allah, kok bisa? Masya Allah, nggak ada begal ya. Tiba-tiba ada orang jahat di tengah jalan gitu ya, yang tiba-tiba masuk ke rumah kita. Kan kalau di kota-kota besar itu banyak kan ibu sekalian kan. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan itu tanda bahwa orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang punya spiritual yang baik, orang-orang yang punya keislaman yang baik, orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya, sehingga maksiat itu terhindar, menjadi negeri yang dicintai, yang diberkahi, yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum Ramadan momentum kebangkitan spiritual dari kita semua. Dan juga terakhir dari saya,
Momentum bulan suci Ramadan adalah momentum kebangkitan umat untuk saling bersatu. Indonesia ini sangat majemuk, betul ya Bu ya? Agama banyak, suku-suku jangan ditanya. Dari Sabang sampai Merauke ada ribuan suku, ada ribuan bahasa, ada ribuan adat istiadat. Bayangkan kalau kita berpecah belah apa jadinya. Namun dengan adanya bulan suci Ramadan, khususnya mayoritas, kita kan umat Islam mayoritas ya. Kita semua umat Islam sama-sama puasa, sama-sama sholat tarawih, sama-sama tadarus. Kalau sama non muslim saja dalam piagam Madinah kita diajarkan toleransi, apalagi sesama umat Islam. Maka jadikanlah momentum Ramadan menjadi momentum kebangkitan umat dalam hal persatuan. Semua umat Islam bersatu padu dalam melaksanakan ibadah. Semua umat Islam bersatu padu untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada perbedaan-perbedaan kecil, jangan jadikan itu perselisihan. Kita tidak mau kita berpecah belah hanya karena urusan-urusan yang kecil. Betul ya Bu? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu kan slogan kita selama ini. Begitu pula ukhuwah Islamiyah kita. Mungkin di tempat ini semua bersatu padu, alhamdulillah. Apapun latar belakangnya, apapun organisasinya, apapun alirannya, selama berpegang kepada Allah dan Rasulnya, kita bersatu padu. Kita punya tujuan yang sama kok. Apa itu? Sama-sama ingin masuk surga, sama-sama ingin Islam rahmatan lil alamin. Maka kita jaga persaudaraan kita. Mudah-mudahan dengan begitu Islam jadi semakin kuat. Jangan sampai tercerai-berai. Apa kata Rasul? Umat Islam ini banyak, namun mereka seperti buih dalam lautan, yaitu gampang tercerai-berai. Kalau tercerai-berai nanti jadi akan lemah. Seperti sapu lidi, kalau satu sapu lidi pasti akan cepat patah dan tidak bisa membersihkan kotoran. Namun kalau sapu lidi bersatu padu, dia akan kuat, dia bisa membersihkan kotoran dan membersihkan berbagai macam maksiat. Jadi insya Allah momentum Ramadan ini menjadi kebangkitan spiritual untuk kita. Kita mau jadi orang yang semangat, menjadi orang baik ya Allah, menjadi orang yang bersegera menuju kepadamu, menjadi orang taat, jadi orang yang takut kepadamu ya Allah. Dan jadi momentum untuk mempersatukan apa? Umat Islam dengan berbagai macam agama, suku dan budayanya, kita bersatu padu pun juga bersatu padu dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Insya Allah tidak boleh ada saling olok-mengolok, tidak boleh ada saling membelakangi, tidak boleh ada saling merendahkan, tidak boleh ada saling merasa paling suci sendiri, paling benar sendiri. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap muslim adalah bersaudara. Dia sakit, kita pun akan rasa sakit. Kita ini ibarat satu tubuh dan kita ibarat satu bangunan. Masjid bisa berdiri dengan kokoh karena semuanya bersatu padu. Ada lantainya, ada tiangnya, ada atapnya, semua bersatu padu. Kalau semua masing-masing, tidak akan pernah ada masjid yang indah dan megah seperti ini. Jadi mudah-mudahan terakhir sekali dari saya, kita jaga persatuan dan insya Allah dengan begitu Islam menjadi kuat, Islam bisa menyebarkan kebaikan, Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam insya Allah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya mari kita lihat video. Ini video di mana berisi